Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap dokter, semoga selalu sehat ya. Amin, alhamdulillah. Iya iya. Meskipun tidak belum bisa ya dokter ya untuk hadir di Iya, studio. ya, ini lagi ada halangan lagi, Mbak. Oh begitu, iya. Oke, Nampaknya untuk kegiatan dan juga jadwalnya terus berlanjut dan padat nih dok. oke, biasa di kantor dan Mhm. di puskesmas. Iya, iya baik. Tidak masalah dokter, semoga selalu sehat dan terus tersambung ya kita untuk siaran Amin, amin. update Iya, COVID-19-nya. Ya dokter, monggo iya. langsung saja bagaimana perkembangan hari ini dokter di Kota Blitar? Baik, kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada sama di penyiar Radio Mahardika FM, Mbak Kirana. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari ini Rabu tanggal 30 September tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah 4 orang atau bertambah 1 orang. Kemudian pindah kasus dari kasus suspek ke discarded adalah 1 orang. Sedangkan ke probable maupun konfirmasi kosong atau nihil. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Yang isolasi di rumah sakit yang lainnya adalah kosong atau nihil, dan isolasi mandiri di rumah adalah 1 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah 1 orang. Kumulatif kasus diskas adalah 50 orang atau bertambah 1 orang. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh adalah 241 orang atau bertambah 1 orang. Sedangkan discarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 9 orang atau tetap. Yang kedua adalah laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga adalah laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 28 orang atau hari ini berkurang 4 orang. Kontak erat yang pindah kasus ke suspek atau diduga adalah 1 orang. Pindah kasus ke konfirmasi adalah kosong atau nihil, dan pindah kasus ke discarded adalah 4 orang. Kontak discarded atau selesai isolasi mandiri 14 hari adalah kumulatifnya 1.223 orang atau bertambah 4 orang. Yang keempat adalah laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi atau positif COVID-19 adalah 165 orang atau tetap. Hari ini tidak ada penambahan. Ya, alhamdulillah. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 156 orang. Hari ini bertambah 1 orang. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 1 orang. Sedangkan yang isolasi di rumah sakit lainnya atau isolasi mandiri di rumah maupun isolasi gedung adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 8 orang atau tetap. Berikutnya adalah laporan penjelasan perkembangan COVID-19 Kota Blitar
ada beberapa informasi baru. Yang pertama adalah tentang kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Ada satu informasi baru kasus konfirmasi atau positif COVID-19, yaitu seorang laki-laki berusia 57 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Pada tanggal 30 September tahun 2020, hari ini telah dinyatakan sembuh dan tetap melaksanakan protokol kesehatan pada kegiatan atau aktivitas kesehariannya. Baik. Itu tentang kasus konfirmasi, laporannya adalah konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh. Iya. Kemudian laporan tentang kasus suspek atau kasus diduga. Ada 4 informasi baru. Kasus suspek yang pertama adalah pindahan dari kasus kontak erat. Seorang laki-laki berumur 57 tahun dari Kelurahan Turi yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. Ya, baik. Pada tanggal 29 September kemarin, dia mengeluh sakit perut, tidak ada nafsu makan, nyeri dada, sesak nafas, dan lemas. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah hingga nanti dipantau oleh petugas kesehatan dalam perkembangannya. Kasus suspek kedua, informasi barunya adalah seorang perempuan berusia 37 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Baik. Dalam keadaan hamil, usia 35, usia kehamilannya adalah 35, antara 35 hingga 37 minggu. Dan telah dilakukan rapid test sebagai persyaratan persalinan Ya. dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan sedang dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dalam pemantauan oleh dokter yang merawatnya. Baik. Kemudian informasi kasus suspek yang ketiga adalah seorang laki-laki berusia 66 tahun dari Kelurahan Bendogrit. Sejak tanggal 28 September kemarin lusa, dia merasakan badannya lemas di bagian kanan. Kemudian pusing berputar, mual, muntah. Selanjutnya telah dilaksanakan rapid test dengan hasil reaktif. Pada hari ini tanggal 30 September telah melaksanakan pemeriksaan PCR mandiri dengan hasil negatif, sehingga bisa dipastikan tidak ada virus corona di dalam tubuhnya. Saat ini yang bersangkutan masih dirawat di ruang non-COVID atau ruang perawatan umum atau biasa di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kasus suspek yang keempat, informasi barunya adalah seorang perempuan berusia 52 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Yang bersangkutan tidak sadarkan diri sejak tanggal 27 September yang lalu dengan keadaan demam atau panas badannya, lemas pada organ gerak sebelah kiri, dan sejak tanggal 24 September yang lalu dia merasakan sulit menelan. Hasil pemeriksaan foto rongsen dada ada hasil yaitu peradangan paru-paru kanan dan kirinya, atau yang disebut dengan pneumonia bilateral. Pada tanggal 29 September kemarin, yang bersangkutan telah meninggal dunia dan masih menunggu hasil PCR-nya. Hingga hari ini hasil PCR masih belum keluar. Selanjutnya ada informasi baru lagi, yaitu dari kasus kontak erat. Ada 2 informasi baru.
yaitu yang pertama kontak erat sebanyak 1 orang yang melaksanakan rapid test secara mandiri sebagai persyaratan perjalanan dengan hasil reaktif. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Baik ya. Kasus kontak erat berikutnya, informasi barunya adalah pada tanggal 30 September hari ini, sebanyak 4 orang hasil PCR negatif dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi dipastikan di dalam tubuhnya tidak ada virus corona. Yaitu rinciannya 2 orang kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Kauman. Di sana ada seorang perempuan berusia 30 tahun positif COVID-19. Yang kedua adalah sebanyak 2 orang yang melaksanakan rapid test secara mandiri sebagai persyaratan perjalanan dengan hasil reaktif. Sementara demikian Mbak Kirana yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada Mbak Kirana. Baik, dokter, terima kasih. Alhamdulillah hari ini untuk kasus baru nihil ya dokter ya. Nah, nihil, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap nihil. Amin. Selama mungkin. Amin. Amin. Iya, tapi ini untuk di kasus suspek ada 1 yang meninggal dunia ya dokter ya. Iya. Dan saat ini masih menunggu hasil RT-PCR-nya. Kemudian bagaimana dokter untuk himbauan atau kebijakan kita terhadap keluarga begitu? Apakah menunggu hasilnya dulu baru atau seperti apa? Ya, untuk keluarga tetap kita berlakukan sama dengan yang lainnya. Yang pertama adalah diharapkan untuk tenang karena ini adalah suasana duka. Jadi keluarga juga diberi kesempatan untuk tenang ya di rumah bersama keluarga. Namun juga diharapkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara utuh, patuh dan disiplin. Ya, diharapkan untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu sekali. Jika perlu sekali akan keluar rumah, maka diharapkan juga tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, kapanpun waktunya, dan bersama dengan siapapun. Kemudian untuk warga sekitar telah diupayakan untuk saling membantu, ya, memperhatikan keluarga di rumah duka. Yaitu termasuk dengan mengupayakan jaminan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing, ketenangan dan kenyamanan bagi keluarga yang berduka. Dan ini dibantu oleh puskesmas maupun gugus tugas di tingkat kelurahan dan kecamatan di wilayah Kelurahan Sukorejo. Ya. Tindakan selanjutnya kita masih akan sesuaikan dengan hasil RT-PCR berarti dokter ya? Iya, nanti kalau PCR-nya negatif berarti keluarga maupun masyarakat sekitar akan diberikan penjelasan dan keluarga juga diberikan surat resmi dari puskesmas atau dinas kesehatan sebagai dasar bahwa almarhum negatif atau tidak ada. Itu kalau hasilnya negatif. Mudah-mudahan saja PCR-nya negatif. Amin. Iya dokter, kita berharap demikian. Oh iya, dokter, satu lagi karena kemarin sempat kita ingatkan atau memberikan ajakan juga untuk masyarakat agar menggunakan masker yang tepat begitu ya dokter. Karena masker yang hanya berlapis hanya satu layer di pasaran juga masih banyak sekali begitu. Kemudian kemarin saya kebetulan ada rekan yang bertanya, dokter, kalau misalkan saya pakai masker yang cuma satu layer, tapi saya double gitu, kira-kira sah nggak ya begitu dokter? Mungkin bisa dibantu untuk memberikan pencerahan. Ya, jadi kita tidak melarang memiliki menggunakan masker satu lapis yang biasa disebut berbahan scuba atau buff. Ya, apalagi itu kan mulur, melar. Kalau melar ditarik kan melar, akhirnya pori-porinya semakin lebar. Satu lapis saja ketika tidak ditarik mulur itu sudah tidak menjamin. Artinya kalau ketika kita bersin, kita punya virus corona kemudian bersin, maka virus itu akan tetap keluar, berobos. Ya, kalau kemudian kita tidak sakit, tidak ada virus corona, pakai masker scuba atau buff, ada orang lain mungkin menularkan virus corona kepada kita. Kita tidak bisa terlindungi karena
udara yang kita hirup melalui melewati batas masker buff atau scuba tersebut tetap bisa dilewati oleh virus corona. Oke. Nah, di sini kita tidak meniadakan masker yang satu lapis dan berbahan scuba atau buff. Namun, masker yang kita rekomendasikan adalah masker bedah, masker surgery, atau masker kain 2 lapis. 2 lapis. Nah, kemudian masker scuba supaya tidak sia-sia, tidak mubazir, tetap digunakan sebagai pelapis di bagian luar. Karena fungsinya adalah mempererat, mempererat cakupan area masker ke area hidung, pipi, mulut, sampai janggut. Nah, itu bagus sekali. Selain juga mungkin secara estetika lebih bagus karena warna-warni, fungsi merekatkan itu karena mulur itu juga akan membantu mempererat masker yang kita direkomendasikan oleh ilmu kesehatan. Itu bisa berfungsi optimal karena tidak ada area lubang atau kendor. Biasanya akan ada area lubang kendor di batang hidung di batang hidung, di sudut-sudut batang hidung itu. Kemudian di pipi kanan kiri. Mungkin saja di janggut yang mendekati di bawah mulut sehingga longgar. Nah, itu harus ditarik ke belakang sehingga menutup area janggut hampir ke batas leher. Nah, itu kalau dipererat dengan masker scuba atau buff, nah itu akan lebih erat lagi, maka akan berfungsi optimal. Saya kira demikian, Mbak Kirana. Agar tidak mubazir ya dokter ya? Iya, tetap dipakai. Tetap boleh dipakai, tapi dengan jangan sendiri, jangan hanya itu ya, jangan polos masker scuba atau buff, tetapi di dalamnya ada masker kain 2 lapis atau masker bedah. Demikian. Lebih bagus ya dokter ya. Iya, lebih optimal. Lebih baik, lebih terjamin. Baik, terima kasih dokter. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk masyarakat di rumah ya dokter ya. Ini bukan larangan tapi himbauan ya dokter ya untuk memilih masker yang 2 layer kalau yang kain ya dokter, atau yang kalau punya scuba. Juga itu adalah salah satu fungsi dan manfaat dari peperangan melawan pandemi COVID-19, melawan virus corona 2019 yang dirasakan oleh masyarakat. Baik. Nah, itu cara perang yang bagus. Yang baik Oke, terima kasih Dokter Muklis. Terima kasih kembali. Kesempatannya hari Semoga ini. Bermanfaat. Amin. Sampai jumpa besok dokter. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.